Suatu masa, di abad ke-9 Masehi, saat kabut pagi menyelimuti lereng Merapi, lahirlah seorang penguasa besar, Sri Maharaja Rakai Watukura Dyah Balitung. Seorang raja dari Wangsa Sanjaya yang menorehkan pengabdian dalam catatan batu dan sejarah Jawa. Prasasti Mantiasih menyebutkan namanya sebagai salah satu raja besar Medang setelah Rakai Kayuwangi. Tapi jalan menuju takhta tak semudah itu. Pasca wafatnya Rakai Kayuwangi, Medang mengalami kekacauan. Dalam bayang-bayang konflik istana, Dyah Balitung yang saat itu menjabat Rakrian Mapate menggalang kekuatan. Bersama para pejabat istana seperti Rakrian Mantri Ihino Sri Daksotama, ia membangun tatanan pemerintahan baru. Prasasti Telang dan Prasasti Poh menjadi saksi reformasi besar di masa pemerintahannya. Ia memperkuat struktur istana dan memperkenalkan jabatan Rakrian Kanuruhan melalui prasasti. Kebaikannya pun muncul dalam pembuatan jembatan penyeberangan bagi warga desa Praon Wonogiri, sekaligus memberikan 4 perahu kepada mereka. Di bidang perpajakan pun ia sangat tegas. Melalui prasasti Luitan dan Palepangan disebutkan, pembayaran pajak harus sesuai dengan pengukuran standar yang telah ditentukan. Petugas pajak yang bermain-main, maka akan dijatuhi hukuman. Dalam prasasti Watukura, tertulis bagaimana Dyah Balitung menganugerahkan sima kepada desa-desa yang setia, tanda perlindungan, sekaligus simbol kekuasaan. Ia memberi tanah suci bagi tempat-tempat suci Siwa dan Buddha, memperkuat ikatan antara negara dan agama. Prasasti Kubu-Kubu, Prasasti Taji Gunung, hingga Prasasti Kaladi menyebut kebijakan-kebijakannya dalam menetapkan wilayah sima, pengawasan para pejabat, hingga perlindungan pada umat keagamaan. Namun, kekuasaannya tak luput dari ancaman. Sisa-sisa kekuatan Wangsa Sailendra diam-diam masih mengintai. Tapi Dyah Balitung kokoh menjaga Medang dari perebutan tahta dan kehancuran. Ia bukan hanya raja, ia adalah arsitek negara, penjaga warisan leluhur, dan pelindung dharma. Warisannya tak hanya terukir dalam batu, tapi hidup dalam jejak sejarah, dalam setiap prasasti, dalam setiap candi yang menjulang. Inilah masa pengabdian Sang Maharaja. Inilah kisah Dyah Balitung.